Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Alfi. Hari ini kita kembali di pembelajaran matematika online untuk kelas 10 ya. Materi kita pada pagi ini adalah nilai mutlak. Mungkin kalian di SMP tidak pernah mengenal apa itu nilai mutlak. Tapi yang pernah diajarkan di SMP itu adalah vektor ya. Tapi berbeda dengan nilai mutlak. Mutlak itu dalam bahasa agama itu adalah suatu keharusan, tapi mutlak dalam bahasa matematika dia harus positif, jadi wajib positif. Kita ambil contoh, misalkan saya ambil contoh, kita bentuk suatu garis ya, garis di mana dia bermula dari titik nol. Jadi nilai mutlak itu ditandai dengan jarak dari titik nol ke satuan berikutnya, misalkan 0 ke positif 2, maka jarak satuannya adalah 2. Kalau misalkan dari 0 ke negatif 2, maka dia tetap dihitung 2 satuan. Jadi nilai mutlak itu harus positif karena dia berhubungan dengan jarak. Oke, anak-anakku sekalian, kita simak video selanjutnya untuk pelajari nilai mutlak secara lebih mendalam. Oke, sekarang kita bahas tentang nilai mutlak itu. Bahwa nilai mutlak itu ditandai dengan tanda seperti ini. Ini namanya tanda mutlak ya. Kalau misalkan saya beri contoh 2, maka nilai mutlaknya 2. Kalau misalkan negatif 2, dia juga 2. Kenapa seperti itu? Karena nilai mutlak itu tadi dia adalah jarak titik 0 ke satuan sebelah kanan yang bernilai juga positif. Kalau dia dari ke sebelah kiri juga dia akan positif. Kalau saya garis seperti ini, di sini titik 0. Kalau 2 satuan ke sebelah kanan, maka di sini jaraknya 2 satuan. Tetap positif yang namanya jarak. Kemudian kalau 2 satuan ke kiri atau negatif, maka dia tetap menghitung 2 satuan. Makanya nilai mutlak itu adalah harus positif ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari ilustrasi yang saya sampaikan di sini bisa saya simpulkan, kalau misalkan mutlak harga X berarti dia mempunyai cabang 2 ya. Pasti X itu lebih dari 0, kemudian X kurang dari 0. Kenapa saya tuliskan di sini pakai sama dengan, di sini tidak? Kalau saya andaikan seperti ini, di sini misalkan angka 3, berarti saya menuliskannya kalau saya mau ke kanan, berarti saya mau cari nilai setelah angka 3, berarti kan X lebih dari 3. Kalau saya ingin mengikutkan angka 3, berarti saya tulis sama dengan. Nah, karena dia sudah angka 3-nya masuk, berarti kan otomatis 3-nya tidak masuk. Makanya di sini tuliskan X kurang dari 3. Kalau saya ingin mengambil yang sebelah kiri, ya. Jadi jelas di situ kenapa di atas menggunakan sama dengan, kenapa di bawah tidak. Nah, kalau X-nya terbagi 2 seperti ini, X sama dengan lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kemudian X kurang dari 0. Kalau misalkan saya simpulkan lagi, misalkan ya, X negatif 2 misalkan, maka ini juga terbagi 2, berarti X negatif 2 lebih besar sama dengan 0, kemudian X kurang 2 kurang dari 0. Jadi kita harus menyelesaikan 2 buah himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Secara umum, bentuk persamaan nilai mutlak dapat ditulis sebagai berikut. Harga mutlak X itu terbelah jadi 2. Berdasarkan contoh tadi, ilustrasi tadi, maka dia akan bernilai positif, di mana X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian bernilai negatif apabila X-nya kurang dari 0. Kenapa di sini pakai sama dengan, di sini tidak? Kalau saya ilustrasikan, misalkan saya tuliskan di sini 3. Kemudian kalau saya ingin mengambil 3 itu lebih besar sebelah kanan, maka 3-nya itu
saya kasih sama dengan, berarti saya akan menyebutkan 3, 4, 5 ya himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan ke kiri, karena 3-nya sudah masuk ke sebelah kanan, tidak perlu lagi ke sebelah kiri masuk, maka dituliskan kurang dari 3. Nah, itu alasannya ya, biasanya ditanyakan oleh siswa. Jadi kalau misalkan perpanjangan, misalkan di sini saya perluas lagi, kalau di sini harga mutlak X, misalkan di sini saya tuliskan harga mutlak X negatif 2 sama dengan 3 ya. Jadi sesuai dengan definisi ini bisa kita mainkan menjadi X negatif 2 sama dengan 3, yang kedua X negatif 2 sama dengan negatif 3 ya, dimana X-nya lebih dari 0 yang di atas dan yang di bawah X-nya kurang dari 0 ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu mempunyai sifat-sifat juga ya. Di sini harga mutlak X sama dengan A kalau A-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Yang pertama, harga mutlak X sama dengan A. Ini seperti yang di atas, maka X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan negatif A. Kalau dia yang B, harga mutlak negatif X sama dengan harga mutlak X untuk X anggota bilangan real. Kemudian yang C, harga mutlak AB itu bisa kita pisah, harga mutlak A dikali harga mutlak B. Kemudian yang D, harga mutlak A per B, maka bisa dipisah, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia 0, dia tidak rasional. Kemudian yang E, harga mutlak A dikurang B itu sama dengan B dikurang A. Kemudian yang F, A dikali harga mutlak B dikurang C, maka A itu sendiri sama dengan harga mutlak A dikali B dikurang C harga mutlaknya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X min 7 harga mutlaknya sama dengan 3 ya. Seperti saya jelaskan di awal tadi, dia berdasarkan sifat harga mutlak X sama dengan A, ini sama dengan A ya, maka dia berlaku X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Jadi bisa kita selesaikan 2X negatif 7 sama dengan 3 atau 2X negatif 7 sama dengan negatif 3. Nah, kita selesaikan dulu yang di sini. 2X sama dengan 3 tambah 7, 11 ya. 10. Kemudian X sama dengan 5. Kemudian sebelah sini 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, sekarang contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X plus 7 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, langsung kita jawab. Nah, di sini harga mutlak X plus 7 sama dengan 3. Sekarang 5-nya kita pindah luas menjadi negatif 2. Nah, kalau soal seperti ini tidak ada himpunan penyelesaiannya. Karena di awal kan sudah saya jelaskan kalau misalkan 2 itu harga mutlak 2 itu adalah 2, kemudian harga mutlak negatif 2 itu adalah 2. Jadi yang negatif di dalam harga mutlaknya, bukan di setelah sama dengannya. Jadi jelas sekali kalau harga mutlak ini negatif 2 ini salah ya. Berarti ini kesimpulannya tidak ada penyelesaian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sama dengannya berakhir dengan negatif, tidak ada penyelesaian.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali harga mutlak X negatif 5 sama dengan harga mutlak 3X plus 15. Nah, ini kalau kita lihat dari sifat-sifat yang sudah Ibu jabarkan tadi, ini adalah sifat yang ke-6 atau F tadi ya, di mana A dikali harga mutlak B dikurang C sama dengan harga mutlak A dikali B dikurang C harga mutlaknya ya. Nah, jadi di sini A di sini kita jadikan harga mutlak. Nah, berdasarkan sifat yang ke-6 ini, maka bisa kita selesaikan menjadi harga mutlak 2 dikali X min 5 kemudian sama dengan 3X plus 15. Nah, karena di sini kali, bisa kita langsung menggunakan sifat perkalian ke dalam atau asosiatif. Nah, seperti itu. 2X min 10 sama dengan 3X plus 15. Nah, kalau seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah berdasarkan sifat harga mutlak X sama dengan A, maka dia berlaku X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu yang sama dengan A. Jadi langsung saja di sini 2X min 10 sama dengan 3X plus 15. Kemudian atau 2X min 10 sama dengan negatif 3X plus 15. Nah, di sini kita kumpulkan yang X-nya, 2X dikurang 3X menjadi X. Kemudian 15, 10 ke sebelah kanan, jadi 25. Kemudian yang ataunya 2X negatif 10 sama dengan min 3X min 15. 2X ditambah min 3X, kalau dipindah menjadi plus, jadi 5X sama dengan min 15, pindah ruas ke sana menjadi min 15 tambah 10 menjadi negatif 5, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, kita dapat di sini himpunan penyelesaiannya. Oh ya, di sini saya lupa. 2X dikurang 3X negatif X. Berarti kalau kita pindah X sama dengan negatif 25. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 25. Atau dibalik ya tulisannya. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi dari harga mutlak X min 2 sama dengan 2X plus 1 adalah, kalau contoh nomor 1 sampai 3 tadi adalah pertanyaannya himpunan penyelesaian yang dicari. Kalau nomor 4 soalnya adalah mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Tentunya hasil akhir yang kita harapkan adalah dia bernilai positif. Nah, cara pengerjaannya sama dengan contoh soal nomor 3. Kan berlaku kalau misalkan harga mutlak X sama dengan A, jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Nah, yang ini kita misalkan X, yang ini kita misalkan A ya.
Ini misalkan X, ini A. Nah, jadi sama saja perlakuannya. Kita jawab yang pertama, X min 2 sama dengan, yang pertama positif dulu, 2X plus 1. Nah, di sini yang ataunya, X min 2 sama dengan negatif. Kita ambil yang negatifnya, cuma di tanda kurungnya jangan lupa. Kalau tidak dikurung nanti dia akan merubah makna ya. 2X plus 1 tutup kurung. Kita selesaikan yang di sini. Ini pindah ruas, X dikurang 2X menjadi negatif X sama dengan 1, min 2-nya pindah ke kanan menjadi 3. Berarti X sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua, X min 2 sama dengan min 2X min 1 ya. Nah, yang ini X-nya saya kumpulkan di ruas kiri menjadi X plus 2X, 3X sama dengan negatif 1, negatif 2-nya saya pindah ke sana, ke kanan. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1/3. Nah, sesuai dengan yang tadi kata saya, kalau nilai itu memenuhi, nilai X yang memenuhi itu harus bernilai positif. Maka kalau kita lihat di sini yang bernilai positif cuman X sama dengan 1/3. Jadi ini memenuhi dan ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Berarti jawaban akhirnya adalah X sama dengan 1/3. Oke, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau suka silahkan like dan share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.